Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Engkaulah kekuatanku, engkaulah kemuliaanku, engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, engkaulah kemuliaanku, engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Inilah pujian pengakuan iman kami Tuhan, engkaulah segalanya. Engkau menjadi kekuatan kami, engkau menjadi kemuliaan kami. Karena engkau telah menebus dosa-dosa kami, bahkan menanggung segala hukuman kami. Kekuatan kami ada padamu, karena kami orang-orang yang berserah, mengandalkan Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Hari ini 2 pasal sekaligus. Hakim-Hakim pasal 14 dan pasal 15. Demikian firman Tuhan. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia aku sukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel.
Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapiknya seperti orang mencapi anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung, dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat menjawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sautnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sautnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka, dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya opor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah opor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah opor itu,
dan dilepaskanlah anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda, serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparkannya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamanya tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Bapak Ibu, Simson telah ditetapkan Tuhan menjadi seorang nasir Allah sejak masih dalam kandungan ibunya. Akan tetapi ternyata bahwa setelah dia menjadi seorang pemuda, cara hidup Simson amat kacau. Orang tuanya sangat kecewa saat mengetahui bahwa Simson telah jatuh cinta kepada seorang perempuan Filistin yang tinggal di Timna dan memaksa untuk menikahi perempuan itu. Padahal orang Israel sudah diperintahkan agar jangan mengambil istri dari bangsa lain. Ya, itu tercatat dalam Ulangan 7. Dari sisi manusiawi, kita menyesalkan keinginan Simson ini. Akan tetapi, penulis kitab Hakim-Hakim menjelaskan bahwa peristiwa itu sengaja dibiarkan oleh Allah dengan maksud supaya Simson mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Kita baca tadi pasal 14 ayat 4. Kenapa perlu dibikin gara-gara? Karena bangsa Israel ini tidak mau melawan orang Filistin, padahal mereka dijajah olehnya. Tuhan membebaskan Israel bukan untuk dijajah Filistin.
Karena bagaimanapun bangsa yang terjajah tidak bisa bebas menyembah Tuhannya. Dan Allah kita adalah Allah pembebas. Tuhan tidak ingin umatnya di bawah jajahan bangsa manapun. Nah, saat pesta pernikahan berlangsung, Simson bertaruh dengan 30 pemuda Filistin dengan cara mengajukan sebuah teka-teki. Ternyata bahwa istrinya berkhianat, sehingga Simson kalah bertaruh dan harus membayar kekalahannya dengan memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran. Kemarahan Simson dilampiaskan dengan membunuh 30 orang Filistin di Askelon dan merampas pakaian mereka sebagai pembayar kekalahan dalam bertaruhnya. Dengan demikian, mulailah bibit permusuhan di antara Simson dengan orang Filistin. Bibit permusuhan ini bertambah-tambah saat bapak ibu mertua Simson memberikan istri Simson kepada kawannya sendiri. Lalu mertuanya menawarkan si adik sebagai penggantinya. Hal ini merupakan penghinaan terhadap Simson, sebab pernikahan semacam itu dilarang dalam hukum Taurat. Simson tidak membalas penghinaan itu dengan melukai istri atau mertuanya, tetapi ia marah dan membakar hasil panen kepunyaan orang-orang Filistin. Kembali hal ini menimbulkan kerugian yang amat besar. Akibatnya mereka marah dan membakar mertua dan istri Simson. Dendam ini dianggap sebagai persoalan keluarga bagi orang-orang Filistin. Tetapi bagi Simson, perbuatannya itu bertujuan untuk menjatuhkan bangsa Filistin yang menindas bangsanya yang melawan Allahnya. Bapak Ibu, dari kisah ini kita belajar bahwa cara Tuhan bekerja tidak selalu mudah diduga. Dari sisi manusiawi, kita akan cenderung beranggapan bahwa Simson telah mencari masalahnya sendiri dengan menikahi seorang perempuan Filistin yang tidak setia serta bertaruh dengan para pemuda Filistin yang licik. Simson membawa dirinya pada pergaulan yang salah. Bagi orang tuanya pun demikian. Permintaan Simson untuk menikahi seorang perempuan Filistin merupakan permintaan yang menyakitkan hati bagi kedua orang tuanya. Kita tak akan pernah menduga bahwa hal-hal buruk semacam itu bisa dipakai Tuhan juga untuk mencapai maksud yang baik bagi umatnya. Bapak Ibu, dalam hidup kita tidak selalu bisa memahami mengapa Allah kadang membiarkan terjadi kegagalan, kecelakaan, sakit, wabah, bencana alam, dan hal-hal buruk lainnya menimpa umatnya. Cara Allah bekerja tak selalu bisa kita duga. Bahwa apa yang nampak buruk dalam pemahaman kita bisa saja dipakai Allah untuk kebaikan kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Selain berbicara tentang cara Tuhan yang tidak terduga dalam kehidupan umatnya, perikop ini juga berbicara tentang bahwa rancangan Tuhan pasti digenapi. Keliaran laku Simson menunjukkan bahwa ia tidak menghormati Tuhan dan juga orang tuanya. Simson berjalan menurut pemikirannya sendiri. Pertanyaannya, apakah ketidaktatan Simson menggagalkan rencana Allah? Tentu tidak. Faktanya ketika Simson tidak mengizinkan Tuhan mengendalikan kehidupannya, Tuhan menunjukkan dirinya tetap berdaulat dengan menggunakan kelakuan Simson itu sebagai bagian dari rencananya, yaitu membuat gara-gara antara orang Israel dan orang Filistin. Perlawanan Simson memberi keuntungan bagi umat Tuhan, yakni melepaskan mereka
dari rongrongan orang Filistin. Pesan kedua, terjerumus dalam dosa, jatuh, gagal, bukan berarti rencana Allah dalam hidup kita selesai. Seperti pengalaman Simson, Tuhan dapat menggunakan